Oke, baik, silakan. Ini kelompok pertama ya, tentang perubahan wujud pencair. Oke, silakan, boleh dimulai yuk. Selamat siang Pak Niko dan teman-teman, kami mau presentasi tentang perubahan wujud mencair. Perubahan wujud mencair adalah dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair adalah es batu yang dibiarkan di tempat yang terbuka. Contoh peristiwa mencair adalah es krim yang dibiarkan di tempat yang terbuka. Contoh peristiwa mencair adalah margarin yang meleleh ketika dipanaskan. Oke, silakan Pak Niko lempar dulu dari presentasi tadi yang disampaikan ya. Sebetulnya Pak Niko mengharapkan tadi nggak cuma dibaca ya, maksudnya dijelasin sekalian. Oke, dari yang lain dulu, ada yang mau ditanyakan atau dikritisi? Kalau nggak ada dari Pak Niko. Gimana Farul? Ya kan kamu bisa mengingat slide-nya tadi toh. Slide yang mana? Ada nggak nih? Kalau nggak ada Pak Niko. Nggak ada? Oke, kalau gitu Pak Niko yang tanya ya. Nanti silahkan dari 6 anak ini siapa yang mau menjawab. Di situ kan ini pas ya, pas kali ya. Pengertian perubahan wujud mencair itu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Kok bisa? Bagaimana prosesnya? Karena pakai mic-nya. Karena terkena panas. Oke, karena terkena panas Lama-lama. atau bahasa lainnya kalor ya. Kalau Artinya benda yang tadinya itu padat menerima kalor gitu ya. Sehingga cair. mencair. Ada yang mau ditanyakan yang lain terkait ini dulu? Oke, lanjut tuh slide-nya. Minta tolong slide-nya. Lagi yang mentega. Nah, ini kan kayaknya nggak adil ya. Tadi yang es batu ada gambarnya, terus yang es krim tadi ada gambarnya. Walaupun sebetulnya sama ya, es batu sama es krim kasusnya sama itu. Kasusnya sama, ditaruh di luar terus mencair. Kira-kira dari es batu sama es krim ada yang membedakan nggak ini? Ya selain wujud ininya ya, wujud bendanya ya. Ya wis, atau mungkin ini aja yang saya fokus yang ke margarin ini. Margarin yang meleleh ketika dipanaskan tuh maksudnya piye? Jadi misalnya margarin Yang agak keras, Vero Pak Niko nggak denger. Misalnya margarinnya itu dipanaskan di teflon gitu. Oke, di teflon. Apinya nyala ya, ya iyalah ya, masa apinya mati. Oke, terus lama-kelamaan margarinnya meleleh. Apakah memanaskan margarin itu harus pakai api teflon? Apakah margarin kasusnya bisa sama seperti es tadi ketika ditaruh di luar juga akan meleleh? Bisa nggak? Yang lain, coba yang lain. Margarin kalau didiamkan di luar bisa meleleh nggak? Gimana Juan? Ketika kena sinar matahari, dicoba ya. Kalau menurut Pak Niko bisa itu, walaupun melelehnya lama. Oke. Yang lain, ini kalau kalian bingung mengkritisi itu apa ya kayak Pak Niko tadi itu. Nah itu tadi kok ada es batu ada gambarnya, ya toh. Es krim ada gambarnya, kok ini nggak ada gambarnya. Nah terus itu dipanaskan apa? Apakah margarinnya kita panas-panasi, dasar kamu lemah gitu kan? Terus tiba-tiba mencair gitu. Ya, bedanya margarin sama mentega apa ya kelompok ini?
Kok ngambilnya margarin? Anu ya terlalu berat ya, wes nggak usah. Oke, yang lain saya lempar ke lain dulu, ada yang tanyanya nih. Atau mau ngasih kasus? Oh silakan. Ya, Gabriel nih yang tanya. Iya weh. Yang keras Gabriel. Gimana Gabriel? Yang katanya yang stiker-stiker itu dihapus terus ganti gambar. Oh ya boleh itu. Nah itu boleh lah. Itu masukan ya dari Gabriel kok. Stiker-stikernya itu nggak diganti gambar margarin aja. Mungkin kayaknya susah ya nyari gambar margarinnya. Oke, berarti PR kalian nanti adalah harus bisa membedakan antara margarin dan mentega. Oke. Ada lagi selain Gabriel? Nah, tuh es krimnya enak ya. Wes. Oke, kalau udah kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Naila Lexi. Oke, ya. Ayo, Alin, Faruk. Selamat siang Pak Niko dan teman-teman. Sebentar. Biar semua menghadap ke depan dulu tuh. Alfon masih belum, Oriel masih belum. Itu lampu indikatornya nyala ya, mikrofonnya ya. Ya. Oke, silakan kelompok 2 bisa dimulai. Selamat siang Pak Niko dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perubahan wujud membeku. Di anggota kita ada Lanang, Gabriel, Devon, Aji, Amsal, Tian. Seperti yang Pak Niko dan teman-teman lihat di atas, ini adalah pengertian tentang membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Proses membeku terjadi karena benda melepaskan karbon. Contoh yang pertama. Pencet lagi. Contoh yang pertama, air didinginkan akan menjadi es. Contoh yang kedua, coklat yang mencair didinginkan akan menjadi coklat batang. Lilin yang meleleh akan mengeras lagi. Oke. Sudah? Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, seperti biasa Pak Niko kasih ke kalian dulu nih, mau tanya, mau mengkritisi ya silakan Mikaela. Tolong sebentar Mikaela. Yang lain tolong dengarkan ya. Jati. Yo silakan Mikaela. Sebentar. Yang jawab tuh salah satu, gitu kan? Silakan kelompok dulu yang menjawab. Kok intinya ini ya, itu yang coklat tadi kan di dalam gelas ya, kan bentuknya gelas. Kok tiba-tiba jadi coklat batangan begitu? Kok enggak? Ya sebentar, biar mereka yang jawab. Kamu tuh nanti aja. Nanti kalau kelompok nggak bisa bantu, baru teman-teman yang lain yang bantu jawab. Siapa yang mau jawab? Karena nggak ada gambarnya. Oke, ini alasan dari si siapa? Si Lanang karena nggak ada gambarnya. Mungkin ada teman-teman yang lain mau membantu. Ditaruh freezer gitu loh. Juan tadi? Sebentar. Pak Niko ya. Bagus, tadi dari Mikaela cukup cermat.
pasti yang lain juga menilai hal yang sama ya. Loh, itu kan coklat yang ada di wadah. Dan Pak Niko pun juga menangkapnya coklat yang ada di dalam gelas itu kan coklat bubuk ya. Bener nggak sih? Atau coklat yang memang sudah cair, kan gitu toh. Terus tiba-tiba dibekukan jadi coklat batangan yang pastinya itu beda. Karena bayangannya Pak Niko ketika coklat yang di dalam gelas itu didinginkan, misalnya dimasukkan freezer kan jadinya es batu coklat gitu kan, bukan coklat batangan. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Oh itu tuh maksud saya coklat yang sudah diolah, terus seperti Juan tadi dimasukkan ke dalam cetakan, terus akhirnya mengeras jadi coklat batangan. Gitu ya, gimana Gabriel? Jadi dari tadi itu gelas yang tadi kan coklat dicairkan lalu ditaruh di sebuah cetakan dan Oke, sip. Terima kasih Gabriel. ya. Jelas ya yang lain ya? Oke, Noel, tadi mau tanya apa? Selagi nunggu Noel ingat. Yang lain, oke Kirani, ini anak-anak bahaya nih tanya-tanya. Slide ini terima kasih. Ya, minta tolong tuh slide yang terakhir tuh. Sebelum terima kasih. Nah. Itu kan Oke. Berarti itu kebalik mungkin ya. Oke, silakan dari kelompok gimana? Jadi si Kirani kan mempertanyakan itu kan gambar lilin yang pertama itu, ya kan? Kan kecil. Mungkin maksudnya mau menjelaskan kalau itu mencair gitu ya. Tapi kok yang sebelah kanan itu tiba-tiba lilinnya utuh lagi. Ayo, yang lain tolong dengarkan ya sebentar. Silakan Gabriel. Jadi kenapa lilin yang semula mencair itu kenapa menjadi utuh kembali? Itu karena suhu ruangnya. Kalau suhu ruangnya itu 25 sampai 20 derajat, itu kan artinya kan dingin. Nah, lilin yang semula cair akan menjadi utuh kembali karena dibekukan. Nah, itu juga kata membekukan. Apa dibekukan? Maksudnya Gimana? Yang lain mau menanggapi apa nih? didiamkan habis itu jadi kayak gitu maksudnya. Oke. Dia lilinnya Sebentar, apakah itu biar clear dulu. Gimana? Oke, silakan Noel nih. Heeh. 25 sampai 20. 25 sampai 20. Ya. Ya. Oke, wes. Sekarang Pak Niko yang menengah ya. Ya, Kita bisa melihat di situ tulisannya lilin yang meleleh akan mengeras lagi, cuma mungkin dari kelompok 2 ngasih gambarnya nggak sesuai gitu ya. Ya. Tapi kita semua nangkep maksudnya ya. Iya. Lilin yang sudah mengeras, yang sudah meleleh itu akan keras lagi tanpa harus dimasukin kulkas malah, bener nggak? Iya. Otomatis akan mengeras. Itu sifat dari lilin. Mungkin lebih baik itu gambarnya diganti. Yang sebelah kanan itu di kiri, terus yang kiri di kanan. Tapi nggak apa-apa, wong namanya juga belajar menyajikan toh. Oke. Noel udah dapat pertanyaan lagi belum? Yang lain. Kenapa nanya pas kelompok? Ya mesti nggak sama dong.
Ya nek golek gambar sing padha persis ya angel no. Oke, minta tolong yang slide awal-awal tadi. Ini bagus ya, udah ada animasinya ini. Yang bikin siapa? Ana. Dibantu semuanya tapi ya. Yang punya ide kreativitas ini siapa? Ini Pak Niko memastikan nggak dibantu orang tua sama atau kakak ya? Enggak. Ya, murni ide kalian ya? Iya. Yang ini setelah ini, slide setelah ini. Ini kita perlu amati bersama nih. Ayo Olive, perhatikan dulu. Semua fokus dulu ke slide. Ini yang penting. Di situ ada penjelasan proses membeku terjadi karena benda melepas kalor. Beda dengan yang tadi mencair ya. Yang mencair tadi menerima kalor, itu kalian harus tahu itu. Contoh, misalnya tadi dari coklat yang cair jadi padat. Nah, yang tadinya coklatnya panas, ya kan? Dalam kondisi cair, terus coklatnya itu melepas panas atau melepas kalor, jadi membeku. Sama kayak lilin. Ada pertanyaannya nih dengan kelompok ini? Aman? Yakin? Oke, ya wis. Kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Wis, boleh duduk. Terima kasih.